Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kita di edisi malam untuk fokus materi hadis ya, kita Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan tentang bab jihad. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata tinggal review ya, bagian terakhir mungkin kita bisa tanya jawab di sisa waktunya. Jadi jihad ya ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan yang paling rendah adalah jihad dengan hati ya. Jihad dengan bil qalbi, dengan hati, yang kemudian oleh Nabi disebut al-aful iman ya. Nah, kalau hanya bisa ngurus dodo gitu ya, bisa hanya prihatin ya, kemudian mengingkari apa yang dilihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu jihad yang paling rendah ya. Yaitu bil qalbi, tapi masih mending ya daripada artinya juga tidak menolak gitu ya. Artinya menolak enggak, menerima enggak ya, itu berarti ada tanda tanya apakah masih ada tersisa iman di dalam hatinya ya. Jadi iman itu kemudian dibuktikan dengan penolakannya terhadap setiap perilaku menyimpang, minimal menolak dalam hatinya, kalau bisa dengan lisannya, dengan mengingatkan dengan nasihat-nasihatnya, dan yang lebih tinggi lagi kalau bisa mengingkari atau menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Nah, ini yang paling rendah, paling lemah. Yang paling tingginya adalah jihad bil qital ya, atau jihad qitali, jihad perang ya, dengan artinya jihad militer, perang ya, yang konsekuensinya luka atau mati ya. Nah, jihad qitali ini menjadi jihad yang paling puncak karena ini melibatkan semuanya ya. Melibatkan hati ya, melibatkan tangan ya, melibatkan harta ya, melibatkan waktu ya, melibatkan kemudian berkorban dengan nyawa ya. Itu ya tidak ada yang nanti, ini yang paling tinggi ya. Nah, di antara ini artinya pengertian ini diambilkan dari apa yang disampaikan oleh Hasan al-Banna dalam bukunya wa awwalu maratibihi ingkarul qalbi, dan tingkatan yang paling awal, yang paling rendah dari jihad seorang muslim itu adalah ingkarul qalbi, mengingkari dengan hati terhadap penyimpangan, terhadap kemungkaran, terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'laha al-qitalu fi sabilillah, dan yang paling tinggi adalah qital perang ya, perang fi sabilillah, di jalan Allah, perang ya, untuk
jihadul lisan, ada jihad lisan, bil lisan, jihad dengan lisan, dengan nasihat, dengan kata-kata yang mengingatkan dan sebagainya, bil lisan. Wal qalam, bil qalam, ya, jihad dengan pena, dengan menulis. Bisa menulis di medsos, menulis di buku, menulis di surat kabar, ya, menulis di mungkin via baliho atau apa ya, sifatnya untuk mengingatkan, menegur, ya. Kalau mungkin di perumahan kita ini, kita ingin apa yang tidak boleh ada di sini, ya. Kawasan bebas narkoba, nggak boleh ada narkoba di sini, gitu ya. Atau kawasan bebas riba, setuju. Jadi nggak boleh ada praktek riba di sini, karena riba itu termasuk yang mengundangkan riba. Ya. Orang mungkin menikmati hasilnya, tapi kita bisa kena getahnya. Orang makan nangkanya, kita dapat getahnya. Ya, waliat jihad biliat, ya. Biliat ya udah ini dulu, biliat dengan tangan, ya, dengan tangan, dengan ya kekuatan. Wa kalimatul haq, dan kalimat yang benar inda sultanil jair, ya, di hadapan penguasa yang zalim, ya. Jadi itu jihad juga, walaupun resikonya bisa ditangkap, dipenjara, bisa dibunuh, ya. Mengingatkan penguasa yang zalim, ya. Nah ada ya, sekarang mah ada orang-orang yang giat untuk terus mengingatkan penguasa yang zalim, tentu dengan cara-cara yang efektif. Bilmal, talim ya, ta'alumi, belajar, ilami, pers, ya. Kemudian iktisadi, ekonomi, siasi, politik, ya, jihad politik. Artinya menggunakan politik untuk kemenangan, untuk memenangkan kepentingan agama kita, kepentingan umat kita, ya. Jangan sampai umatnya banyak, kita banyak jumlahnya, tapi yang pimpin kita bukan dari kita. Oh, itu kita tanggung jawab itu, ya. Allah nggak ridho gitu. Jadi Allah ingin hamba-hamba yang soleh itu yang memimpin orang soleh. Jangan hamba-hamba yang soleh, sholat, rajin ke masjid, yang mimpin nggak pernah ke masjid. Wah, ini nggak boleh. Yang bagus itu adalah ketika ini masjid murahan, imamnya itu lurahnya. Nah, ini baru bagus itu, ya. Atau Pak RW lo minum. Lah dulu Nabi itu kan beliau pemimpin negara, otomatis sekaligus imam masjid, khotbah beliau juga, ya. Itu dilanjutkan Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau juga menjadi imam masjid. Nah, jadi nggak terpisah. Ya nggak harus begini bang juga, gimana intinya ya, setidaknya pemimpinnya itu yang nggak bodoh-bodoh banget, dan jangan sampai justru pemimpin kita itu malah menghalang-halangi atau mengganggu atau ya menghambat, ya, dakwah kita. Ya. Maka harus dipilih pemimpin yang baik, gitu ya. Erbakan ya dalam pernyataannya, kalau umat Islam tidak peduli kepada politik, ya, maka mereka akan dipimpin oleh orang yang tidak peduli kepada umat Islam. Karena kepemimpinan itu jalannya melalui jalan politik, nggak ujuk-ujuk ya. Jadi jalannya kepemimpinan itu terjadi muncul melalui proses yang disebut
proses politik, sukses itu politik, ya. Karena jalannya adalah politik, maka umat Islam harus perhatian terhadap politik, ya. Kalau umat Islam tidak atau masa bodoh, ya, masa bodoh atau bodoh beneran ya terhadap politik, ya, maka mereka akan dipimpin oleh orang yang tidak peduli pada umat Islam. Ya, ya artinya ya salah sendiri, ya. Kalau kita kemudian tidak peduli terhadap masalah kepemimpinan, akhirnya kepemimpinan itu diambil oleh orang lain. Nah yang dipimpin siapa? Ya kita yang dipimpin, gitu ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, jadi jihad ini mengawal ya kehidupan umat Islam agar kegiatan ibadah mereka, kegiatan pengabdian mereka pada Allah itu lancar, ya. Bahkan difasilitasi, bahkan negara itu justru mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan ibadah kita. Malah ulamanya ditangkapi, kemudian masjidnya dibatas-batasi, ya, dicurigai, ya. Nah, ya, oke, ya. Jadi Nabi sendiri sangat peduli terhadap kepemimpinan, ya. Ketika Nabi di Mekah, itu yang berkuasa adalah orang kafir, orang musyrik, ya. Abu Sufyan, Abu Jahal, Utbah, ya, Umayyah, ya. Itu dedekan-dedekannya kafir Quraisy, ya. Mereka lah yang berkuasa. Dan Nabi terus berdakwah selama berapa tahun di Mekah? 12 atau 13 tahun. 12 tahun, 2 bulan, 22 hari kan. Ya, ngapalnya rincinya. Tapi kira-kira 13 tahun di Mekah. Berapa pengikutnya? Nah, yang hijrah itu 70 orang. Ya memang ada simpang siur ya, tapi nggak nyampe banyak gitu. Iya, iya, nggak banyak gitu ya. Ya. Itu hasil dakwah beliau selama 13 tahun tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, tanpa artinya ketika kekuasaan itu di tangan orang kafir, ya. Maka kemudian di antara doa Nabi, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya. Itu yang dikatakan. Ya Allah, jadikan untukku dari sisimu sultan, sultan kekuasaan, nasira yang menolong, kekuasaan yang menolong apa? Menolong dakwah. Karena dakwah 13 tahun itu gak ada yang menolong. Tapi malah dikuyo-kuyo, di hampa, ya, lama-lagi, orang-orangnya diintimidasi, disiksa, ya, diteror, dibunuh juga, ya. Ya. Jadi tidak ada kekuasaan yang menolong. Nah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika Nabi membina dan Nabi boleh punya kekuasaan, punya otoritas, ya. Dan hebatnya Nabi itu tidak lama. Begitu sampai Madinah, beliau sangat sistematis dalam langkah-langkahnya, bangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin Ansor, ya, bangun masjid itu sebagai, ya, simbol, ya, basis spiritual. Kemudian persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor itu adalah membangun kekuatan atau basis sosial, ya. Yang ketiga adalah basis politik, ya. Ketika Nabi itu sebelum itu membangun pasar, ya, membuat pasar itu basis ekonomi, kemudian
membuat perjanjian damai dengan komunitas Yahudi dan semua penduduk Madinah untuk sama-sama bersama-sama menjaga Madinah dan menghadapi bersama-sama kalau ada ancaman, ya. Sehingga itu diterima ide itu oleh orang-orang Yahudi dan secara tidak langsung orang Yahudi sudah mau mengakui ya eksistensi Nabi di Madinah langsung, ya. Baru datang langsung mau memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, di Madinah. Dan qadarullah, ya, perjanjian itu kemudian dikhianati oleh orang Yahudi, ya. Akhirnya satu persatu orang Yahudi diusir dari Madinah karena mereka berkhianat terhadap perjanjian. Dan puncaknya itu ketika Bani Quraiza itu bergabung dengan pasukan musuh untuk mengepung Madinah dalam peristiwa perang Ahzab. Ya, kalau udah perjanjiannya kita hadapi bersama-sama, kalau ada musuh ini baru membela, ya, berkhianat, goblok alatnya. Akhirnya diusir mereka, bahkan dibunuh, ya, sebagiannya. Nah, sehingga Madinah sepenuhnya dalam otoritas Rasulullah SAW, dan itu berefek terhadap percepatan dakwah Nabi, ya. Berapa pasukan Nabi pada perang Badar di tahun 2? 1000, ya. 313, ya. 313. Padahal di Mekah tadi kan baru 70, ya. Itu baru setahun 313 itu pasukannya, belum ibu-ibu yang di rumah tadi itu. Anak-anak, ya, yang nggak ikut, ya. Banyak, ya. Tahun depannya tahun berapa? 3. Perang Uhud pasukan Nabi berapa? 1000, ya. Walaupun nanti ada yang pulang sebagian, sekitar 300 pulang karena terprovokasi oleh orang munafik, sehingga ya 700 yang kemudian berhadapan dengan orang kafir, 3000 atau 3, ya. Nah, tahun 4, tahun 5 terjadi perang Khandaq, tadi perang Ahzab. Itu jumlah pasukan Nabi itu 3000, dikepung oleh orang-orang kafir yang berkoalisi, bergabung, ya, dari berbagai pelosok itu bergabung untuk mengepung Madinah. 10.000, tapi jumlah pasukan Nabi udah 3.000, ya. Tahun 6, ya, tahun 5, tahun 6, ya. Tahun 6 Nabi umroh, ya, umroh waktu itu memang bersama 1.500, ya. Tapi kemudian tahun 7 terjadi perang Khaybar, ya, itu 1.600. Berarti waktu perang Khaybar bukan 3.000, 1.500, ya. Karena perang Khaybar itu di tahun 7 itu jumlah pasukan Nabi 1.600, ya, memerangi orang-orang Yahudi yang berkumpul di Khandaq dari Khaybar dan mereka mau menyerang Madinah, maka diserang dulu, ya. Pada tahun 8, ya, ya, di awal tahun 8 Nabi, jadi itu sudah mulai banyak yang masuk Islam, ya. Nah, ketika tahun 6 itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, intinya terjadi gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang antara Madinah dan Mekah selama 10 tahun. Sehingga kemudian Nabi mengalihkan dakwahnya ke berbagai wilayah lain dengan menulis surat ke berbagai pimpinan negara, raja-raja. Ya, ada Raja Mesir, ada Palestina, ada ya, Raja Romawi, Persia, gitu, ya. Nah, termasuk, ya, yang dikirim itu di daerah Mokhtar, kurirnya dibunuh. Padahal tidak pernah ada seorang kurir itu dibunuh. Itu pantang, itu nggak boleh, larangan keras. Kurirnya Nabi yang mengantar surat ke Raja Al-Ghassani itu dibunuh oleh Romawi, ya, ya, memang raja tapi dia dalam kekuasaan Romawi, ya. Wah, Nabi marah, ya.
walaupun harus berhadapan dengan Romawi, ya ini namanya Nabi berani ya. Pasukannya itu sudah 3.000 ya, menghadapi Romawi pada perang Mu'tah yang jumlah pasukan Romawinya itu 150.000. 3.000 melawan 150.000. Keren kan ya? Wah, luar biasa ya. Makanya Nabi menunjuk beberapa pimpinan ya. Yang pertama namanya Zaid bin Harisah, anak angkatnya itu ya. Nanti kalau dia Said gantikan Ja'far bin Abi Thalib ya. Kalau Said juga gantikan Abdullah bin Rawahah. Jadi itu udah ada isyarat akan Said. Dan ternyata digantikannya Said. Dan pasukan kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam ya. Karena Khalid bin Walid itu masuk Islam ya baru-baru tahun 8 itu habis masuk Islam dari perang dan kemudian langsung memimpin. Dan oleh Khalid itu sempat dibuat dia melakukan strategi mengecoh dan sebagainya, tapi musuhnya juga kebingungan kok jadi pasukan banyak, padahal itu taktik Khalid ya. Yang kanan ke kiri, yang ini ke kanan, ini terjadi gerakan pasukan. Jadi yang kanan terlihat, ada pasukan tambahan dari kiri ya kira gitu. Nah, itu. Tapi kemudian pasukannya dibawa ke Madinah dan Nabi memuji Khalid ya, atas ya kecerdasannya ya untuk kemudian mengambil kepemimpinan itu dan menyelamatkan pasukan kaum muslimin. Tidak kalah, tidak menang ya. Berapa tadi pasukannya? 3.000. Tapi peperangan dengan Romawi di perang Mu'tah ini memang tidak menang dan Romawinya kabur enggak ya. Tapi citra militer Rasulullah makin naik gitu ya. Ya itu terbukti nanti di tahun 8 juga di bulan Ramadan ketika Nabi ya mendengar bahwa jadi sebuah kabilah yang itu dilindungi oleh Nabi itu diserang oleh orang Mekah dan itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Makanya Nabi serang Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Berapa pasukannya? 10.000, luar biasa. Ganti-ganti tahun tapi kecepatannya luar biasa. Ya, 10.000. Tadi 3.000 ini 10.000 gitu ya. 3.000 melawan Romawi. Jadi kalau pasukan melawan Romawi itu udah luar biasa. Romawi itu negara terbesar waktu itu adidaya di dunia. Gila kalau orang Arab melawan Romawi. Ya, tapi itu dilakukan Nabi dan terekam dengan baik oleh orang-orang Mekah. Maka ketika kemudian bahkan Nabi membawa pasukan 10.000, wah mereka udah Mekah dulu ya. Maka jadi perang Mu'tah tadi memang itu menjadi strategi juga ya. Walaupun tidak menang, tapi kemudian pamor militer Rasul itu show-off-nya luar biasa gitu ya. Sehingga tanpa perlawanan ya. Nah kemudian ketika waktu makan makin banyak masuk Islam, orang-orang Mekah yang di Mekah itu pada masuk Islam. Sehingga kemudian ketika ada kelompok yang tidak rela, tidak menerima kemenangan Rasul terhadap Mekah ya, itu mereka berkumpul dan mau menyerang Rasul di Mekah. Maka sebelum diserang, Rasul menyerang mereka dalam peristiwa perang Hunain ya, di bulan Syawal ya. Tadi Ramadan Mekah, Syawal, Hunain. Itu pasukan musuh banyak, mereka juga perangnya mati-matian, membawa semua keluarganya, membawa harta-bendanya, pokoknya sampai mereka ya harus hidup atau mati ini kita pertaruhkan. Makanya ketika kemudian mereka kalah, harta rakyatnya banyak itu yang dibawa, karena mereka bawa semuanya. Jadi itu pasukan Rasul 12.000 ya. Jadi 10.000 yang dari Madinah tambah 2.000 yang baru masuk Islam langsung ikut perang.
Kita udah masuk Islam lama tapi belum perang kan sekarang ya. Itu baru masuk Islam langsung perang. 2000. Ya, luar biasa ya kekuasaan itu. Jadi apalagi ketika Fathu Makkah itu kemudian itu beritanya viral ke seluruh penjuru Arab, ya. Maka orang-orang ada yang wait and see, ya. Kalau kalau Muhammad bisa menang, kita masuk Islam. Berarti dia benar-benar Rasul. Itu banyak begitu. Ya, begitu menang langsung waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong. Ya. Nah, jadi setelah Fathu Makkah itu Rasul pulang Madinah, ya. Pada tahun 8. Ya. Nah, jadi gelombang masuk Islam itu terjadi di mana-mana, termasuk di ujung utara perbatasan Romawi itu banyak masuk Islam. Nah, tentara Romawi jahat. Jadi orang-orang yang ketahuan masuk Islam dibunuh. Ada yang disalib, ya, tokoh-tokohnya disalib supaya pada takut. Nabi dengar. Kemarin kalau 3.000 dilawan ini, ya Nabi udah mulai kuat, ya. Maka Nabi membela kehormatan kaum muslimin, ya. Maka Nabi merekrut, menyiapkan pasukan yang terbesar yang pernah dimiliki, ya. Direkrutlah para pemuda-pemuda untuk siap berperang dan juga tentu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Terkumpul pasukannya itu 30.000. 30.000 tadi 3.000, ini 30.000, ya. Masya Allah, ya. Sehingga biaya yang dibutuhkan sangat besar itu. Maka Nabi melerang, ya. Kalau kita udinan kalau gitu, ya. Kita kumpul ya. Nah, itu luar biasa. Itu yang kita nggak bisa ngerti, ya. Orang-orang bisa berinfak dengan habis-habisan, ya. Umar bin Khattab membawa separuh kekayaannya. Separuh. Mungkin kalau kita menimbang 2 juta udah banyak, ya. Ini separuh kekayaannya. Utsman sepertiga, tapi sepertiganya Utsman lebih banyak. Dia mengcover sepertiga biaya perang. Ya. Jadi kalau dirinci itu ada 100 ekor kuda perang. Jadi beli oleh Utsman, dipakai oleh kaum muslimin. 100 kuda perang, mahal kalau perang, kuda armor, ya kuda perang. Ya. 900 onta mahal. Ya. Kemudian yang cashnya itu 1.000 atau 10.000 dinar, uang cashnya. Itu baru sepertiga kekayaan. Berarti yang masih ada berarti 2 kali itu. Masya Allah. Abu Bakar bahkan membawa seluruh kekayaannya, ya. Subhanallah. Dan semua yang miskin-miskin pun pada datang, ya. Sampai ada ibu itu bawa segenggam gandum, ya Rasul, saya nggak bisa, nggak punya apa-apa, saya mau nyumbang ini. Oh boleh. Masya Allah, ya. Nah, itu perang Tabuk, ya. Akhirnya Nabi berangkat langsung memimpin ekspedisi Tabuk, ya. Tabuk dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 800 km dari sini ke Surabaya. Jalan kaki, ya. Memang ada unta, tapi nggak cukup semua pasukan. Jadi ada yang gantian. Digilir termasuk Nabi itu giliran sama sahabat. Jadi beliau itu untanya itu giliran. Ya, jadi semua boleh giliran. Ya, jadi nanti yang naik nanti gantian. Ya. Subhanallah, ya. Sampai di Tabuk, pasukan rumahnya udah nggak ada. Ya. Sehingga Nabi ya kemudian ya malam di sana kurang lebih 20 hari, ya, berdakwah sekitar, kemudian pulang lagi. Nah pulang lagi itu sudah ditunggu utusan dari Taif, ya, namanya Bani Saqif, ya. Ngapain? Masuk Islam, ya. Itu yang Taif yang dulu melemparin batu, ya. Dulu
Nabi kan, ya Allah tunjukilah mereka karena mereka tidak tahu. Ternyata kemudian, nah itu Allah mengabulkan doa itu. Artinya ketika Nabi dari Tabuk, wah orang-orang kan banyak banget menyatakan masuk Islam. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 8. Ya. Tahun 9. Tahun 9 apa peristiwanya? Setelah ke Tabuk, ya. Apa itu ya? Ya, kemudian ini tahun 10 aja dulu, lupa ya. Tahun 10 Nabi haji. Ya, haji, melaksanakan ibadah haji. Dia haji wada pertama dan terakhir. Ya, karena itu haji beliau terakhir dan pertama dan terakhir. Berapa yang mau bersama beliau dalam haji? 100.000, ya, masya Allah, ya. Nanti bayangkan ya, 100.000 modal dari tadi 70 orang yang hijrah, tetapi dengan kekuasaan yang Nabi minta kepada Allah, Sultanan Nasiro, ya, kekuasaan yang menolong. Nah, ada kekuasaan yang berpengaruh pada percepatan tersebarnya kebaikan, tersebarnya agama Islam. Ya, luar biasa. Sehingga kita ingin seperti itu. Ketika kekuasaan itu di tangan orang soleh, maka itu membawa berkah. Tidak hanya berkah kemakmuran, tapi juga berkah orang-orang yang kemudian bertobat, orang-orang yang kembali pada jalan yang benar, orang-orang yang meningkat ketakwaannya. Itu loh yang keberkahan sesungguhnya. Baik ya, jadi ini ringkasannya, mana secara umum ini jihad itu macam-macam ini ya. Nah ini secara khusus jihad kita lihat. Jadi kalau arti khusus jihad ya jihad perang. Tapi secara umum jihad itu ya seluruh upaya untuk membela dan memperjuangkan agama Allah apapun aktivitasnya. Tapi secara khusus arti jihad itu secara khusus adalah perang. Aslinya jihad itu ya perang, tapi secara umum bisa apa saja yang bermakna berjuang. Hukum jihad Itali adalah fardu kifayah. Ya. Jika telah ada kelompok orang yang cukup untuk melakukannya, maka telah gugur kewajiban tersebut atas yang lainnya. Dan hukum yang lainnya menjadi sunnah kalau sudah ada petugasnya yang cukup untuk menghadapi musuh. Tapi kemudian menjadi fardu ain bagi setiap orang ketika setiap orang itu diperintahkan berjihad oleh pemimpin. Jadi yang pasukan yang tersedia kurang mencukupi, maka langsung tunjuk, Pak Budi berangkat, mau berangkat, tunjuk pemimpin. Nah yang ditunjuk itu wajib. Ya. Negeri kita telah dikepung musuh, maka wajib bagi setiap rakyat membela negerinya dari serangan. Nah, kalau pasukannya udah mau berhasil negeri kita, maka semua terutama yang laki-laki wajib membela, wajib siap berjuang ya, membela negaranya. Orang kafir atau kaum muslimin telah berhadapan-hadapan, maka wajib berperang dan tidak boleh kabur dari medan pertempuran. Ya. Seorang sangat dibutuhkan kemampuan dan keahliannya dalam perang, sementara tidak ada alternatif lainnya, maka orang itu ya, harus berangkat. Ya. Karena dia punya keahlian bikin senapan atau bikin bom atau apa gitu ya, itu atau memanah tukang panah atau tukang tembak atau apa yang punya keahlian yang dibutuhkan dalam perang. Baik para jemaah sekalian, itu kajian kita sampai 3 sesi tentang jihad ya. Semoga ya kita bisa mengamalkannya ya, ini bagian dari ajaran agama kita ya. Setelah kita beriman dan beramal soleh ya, maka yang ketiga adalah berjihad ya, atau mencurahkan potensi yang kita miliki untuk
dipertahankan. Ini bagian dari syiar yang harus dipertahankan. Ya, masjid ini harus dimakmurkan. Itu juga jihad. Ya, kampung ini harus steril dari maksiat-maksiat, terutama dosa besar. Nah, itu jihad juga. Ya, kalau dosa kecil memang ya susah ya, banyak. Tapi terutama dosa-dosa besar, pencurian, zina, narkoba, judi, riba, ya ini dosa-dosa besar yang itu memang berakibat atau berdampak pada kehidupan kita. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, lalu anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi sekiranya penduduk negeri atau kampung itu beriman, bertakwa, soleh, ya, beragama dengan baik, maka Allah limpahkan keberkahan, curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustakan Allah dan kemudian tidak mau taat kepada Allah, maka kami siksa mereka. Kami datangkan azab kepada mereka karena perbuatan mereka. Alhamdulillah. Maka mari ya, dengan semangat jihad ini kita terus berbuat baik, terus berbuat yang membawa maslahat untuk lingkungan kita, untuk orang banyak yang ada di sekitar kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang atau manusia yang terbaik adalah yang paling membawa manfaat bagi orang lain. Nah, demikian. Udah bisa belum? Ya, berarti ada waktu kita tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan, sampai misalnya kurang berapa? Oh ya. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggal tapi tidak pernah terbersit di hatinya untuk mati syahid, maka dia akan mati dalam keadaan gimana status hadisnya? Berniat bukan berniat mati syahid, berniat berjuang, ya, berniat untuk berjihad. Ya. Ini untuk kita lihat hadisnya. Mata walam yang man mata. Walam yukhadzir nafsahu biwazmin, ya kan? Mata ala subbatin nifaq. Ini Ahmad, Muslim juga. Man mata walam yazun, barang siapa yang mati, ini riwayat Muslim kan? Ya, nggak usah tanya. Walam yazun, ya, tidak berperang, ya. Walam yuhaddits bi nafsahu, yaitu walam yuhaddits nafs, dan tidak jadi yuhaddits nafsu itu berbicara dengan diri sendiri, berkomitmen dengan hatinya sendiri, atau dengan kata lain tidak berniat. Ya, itu arti dari hadis ini atau dari lafaz ini. Maka ala syubbatin min nifaq, ya, maka dia mati dengan dalam keadaan syubhat itu sebagian dari sifat nifaq. Artinya dia mati dalam keadaan bersifat dari sebagian sifatnya orang munafik, gitu ya. Jadi memang tidak mati kemudian jadi munafik, tidak, ya. Tapi mati dalam keadaan melakukan sebagian dari sifatnya orang munafik. Munafik itu
itu ya tidak benar, tidak setia, tidak konsekuen ya, atau ya khianat ya. Salah satu cirinya itu adalah berkhianat. Sebagai seorang muslim konsekuensinya adalah dia bela agamanya. Kalau tidak berarti ya dia kayak tidak konsekuen gitu. Ya. Jadi ya kita niat ya berjihad ya, dan kita lakukan yang sudah bisa kita lakukan. Ya. Kalau setiap ada kegiatan-kegiatan yang memuliakan, yang menjayakan, yang mensyiarkan agama Allah, terlibatlah kita. Ya. Pertama kita terlibat, yang kedua berkontribusilah kita. Ya. Dengan apa saja? Minimal dengan hadirnya kita kan jadi ramai, ya. Jadi jadi semarak gitu ya. Syukur kita ngajak ya, yang tidak ada. Misalnya ini dalam konteks yang ada ya. Ada kegiatan-kegiatan pemenangan untuk yang terkait dengan agama. Ya, kita hadir, kita terlibat, kita bisa berkontribusi di situ. Ya. Apa saja. Kalaupun nanti tahun 2024 butuh lelang ya kayak orang tabung, kita hadirkan semangat orang tabung. Ya. Mungkin ada cawapresnya mungkin dari Romawi juga ya. Kita yang bangkitkan semangat perang tabung. Kita udunan kita bisa menangkan ya. Kalau memang suara itu kemudian harus diperbanyak dengan cara kita banyak bersedekah supaya menang. Wah, Masya Allah ya. Udah ya. Ini artinya banyak ini diwajah macam-macam. Ada yang lain? Iya, silakan. Dengan ini saya tanyakan untuk pemilihan pemimpin nanti, apabila kita memilih seorang itu dan kita sudah yakin tapi di kemudian harinya pemimpin itu tidak menjalankan amanat, bisa menyalahi, bisa menerima, bisa tidak memberi ruang untuk umat kita khususnya. Apakah kita nanti di akhiratnya untuk menanggung imbasnya, Pak? Ya. Pertama memang kita harus berangkat dari istihad ya. Kita dalam memilih itu beristihadnya bersungguh-sungguh untuk memilih yang terbaik. Ya. Hanya di sini kita sudah punya pedoman, ada nggak ayat-ayat tentang pedoman memilih? Ada ya? Ya ayatnya yang itu yang ya Al-Maidah 51 di antaranya ya. Ya. Di antaranya 51, 54 itu ayat politik. Ya. 54, 55, 56 itu barisan ayat-ayat politik. Ya. Ayat-ayat suksesi. Ya. Nah, kita udah berusaha untuk memilih yang terbaik. Ya. Nah, kalau kemudian qadarullah dia terpengaruh apa kemudian berbuat yang aneh-aneh ya kita tidak, insya Allah kita tidak kemudian ikut menanggung ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Itu kita tidak dalam jangkauan kita untuk mengontrol dia ya. Tapi bahwa dia, nah ini ada pedoman dari ya Yusuf Qaradawi ya dalam memilih. Kalau semuanya muslim atau semuanya baik, pilihlah yang paling baik. Ya. Kalau semuanya ternyata jelek, pilihlah yang kejelekannya paling sedikit. Jadi jangan minta milih kalau udah jelek semuanya misalnya. Nah, mungkin di antara
yang sudah kita pilih itu bisa jadi dia juga namanya udah jelek ya kan, tapi dia paling sedikit lah jeleknya ya. Maka kita pilih misalnya, nah, ternyata dia melakukan pelanggaran, ya itu di luar jangkauan kemampuan kita. Jadi Allah tidak akan menuntut sesuatu yang di luar jangkauan, di luar kemampuan, ya. Tapi yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar ya untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Yang masalah itu menganggap memilih pemimpin itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Jadi kesalahan memilih pemimpin itu lebih fatal daripada kesalahan sholat misalnya kurang khusyuk. Itu Allah itu kata-katanya itu tegas. Pertama, maka falaisa minallah bisa nggak ada hubungan lagi. Allah nggak ada hubungan lagi. Putus, ya, karena itu sudah berkhianat. Ya. Mestinya kalau kita beriman kepada Allah, mencintai Allah, kita harus mendukung orang yang disukai oleh Allah atau yang mencintai Allah juga. Nah, maka kalau kemudian kita berkhianat di dalam hal itu, maka itu kesalahannya sangat fatal. Allah nggak ridho sama sekali. Ya. Falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, Allah nggak. Ya. Ada yang dikatakan Allah minhu, kalau kita berpihak pada dia, memilih dia, maka kita disamakan dengan dia. Ya, kalau yang dipimpin baik ya bagus. Tapi kalau kita tahu dia menjelek cuma karena kita dibayar segala macam, kita milih juga. Ya, kita bisa disamakan. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau kalian berpihak kepada orang itu, maka dia sama dengan orang itu. Nah, itu kita nggak tahu, nggak bisa, ya, artinya nggak siap. Ya. Sehingga pilihlah orang-orang yang kita bisa aman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya, kalau nanti kemudian salah juga ya itu, ya kalau dia salah ya itu lebih salah lagi gitu. Kita pilih aja udah salah juga misalnya, maka yang lain itu yang misalnya yang jelek, dia kalau jadi lebih parah lagi gitu. Jadi kalau sama-sama parah, pilihlah parahnya yang lebih sedikit begitu. Jadi jangan ngambek, ya nggak ada yang pilih. Ada yang begitu ya, karena semuanya dianggap jelek, artinya nggak milih. Kalau nggak milih berarti gimana urusan kita? Ya. Kecuali kalau kita bisa pergi dari tempat kita ini Indonesia. Ya. Kalau kita di Indonesia ya kita harus peduli dengan kepemimpinan kita. Ya gitu. Makanya jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap proaktif, kita harus tetap optimis ya dengan ikhtiar kita, walaupun tidak menang ya, tapi kita menang di sisi Allah. Ya, tidak dimenangkan oleh KPU ya, tapi menang di siapa? Insya Allah ya. Syukur-syukur kita, Insya Allah ya. Kalau memang saatnya dimenangkan. Ya. Insya Allah semangat jihad ya, kita bela agama kita dengan berbagai potensi yang kita miliki dalam berbagai bentuk jihad yang kita hadapi. Ya. Kita terus jadikan semuanya sebagai